Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, nggak kekurangan apapun. Nah, gua habis nonton salah satu konten di salah satu channel namanya ngomongin uang. Nah, itu channelnya sih bagus gitu ya. Dan salah satu kontennya itu ada ngomongin tentang yang namanya penyebab kegagalan UMKM di Indonesia. Dan sebenarnya itu penyebabnya juga UMKM di beberapa negara. Nah, gue mau bahas nih, di situ ada nyorotin ada 4 poin, 4 kesalahan yang dilakukan UMKM terkait keuangan, yaitu 1, nggak mencatat arus transaksi, kedua, catatan masih manual dan belum tersentuh teknologi, ketiga, tidak memisahkan harta pribadi dengan aset perusahaan, keempat, manajemen keuangan yang tidak sehat karena kesalahan-kesalahan tadi. Nah, gue mau coba bahas nomor 1 sama nomor 2 karena saling terkaitan. Masalah UMKM tidak melakukan atau tidak mencatat arus transaksi. Selama gue di lapangan gitu, gue pernah melihat beberapa UMKM itu, yaitu mereka itu sebenarnya sudah melakukan pencatatan, bahkan sekelas warung pun punya catatan bukunya itu yang covernya yang keras itu tuh, kalau ditimbuk itu orang lumayan lah bikin bayangan. Nah, kalau ibaratnya udah masuk kelas, ya udah usaha bisnis begitu, UMKM minimal UKM-nya kecil menengah itu udah melakukan yang namanya pencatatan itu. Lalu permasalahannya di mana gitu? Permasalahannya adalah di dalam masalah proses penyusunan laporan. Nah, di sini yang rata-rata UMKM itu rada mengesampingkan masalah administrasi dan penyusunan laporan. Permasalahannya adalah di dalam proses pelaporan. Dalam pencatatan itu kita tahu ada namanya buku kas, buku bank, buku penjualan, dan buku pembelian. Ini 4 ini biasanya harus ada. Ketika ngomong masalah buku kas ini, paling enggak ada dalam 1 bulan itu taruhlah misalkan 100 atau 200 transaksi. Kedua, ada bank juga, ada transaksi juga. Lalu penjualan minimal misalkan 50 transaksi penjualan untuk yang skala kecil. Lalu pembelian ada sekitar 50-75 pembelian. Nah, dari semua buku itu ada alurnya, dicatatnya kas masuk, kas keluar, kas masuk, bank keluar. Nah, terus piutang juga ada piutang yang ditagih, terima pembayarannya, terus utang juga gitu, invoice yang diterima, lalu ada pembayaran yang dilakukan. Nah, dari buku tersebut tadi dibayangkan aja satu kas misalkan 100 transaksi atau 200 transaksi, belum lagi bank, ada mutasi dari bank ke kas ke bank, bolak-balik seperti itu. Nah, dari buku ini belum buku-buku yang lain, misalkan ada buku aset tetapnya itu nanti yang buat perhitungan penyusutan, belum lagi amortisasi terkait masalah sewa, dan masih banyak lagi. Nah, ini semua dikompilasikan di dalam yang namanya bentuknya laporan keuangan. Nah, kalau di proses accounting ini udah apa nih prosesnya, yaitu transaksi, pencatatan, lalu buku besar. Nah, ini buku besar ini yang masing-masing tadi yang saya sebutkan, ada buku penjualan, buku kas, buku bank, buku aset tetap, dan sebagainya lah, buku pajaknya gitu, PPN, PPH gitu. Nah, dari buku besar ini ada proses yang namanya menuju ke laporan. Nah, permasalahan itu yang tadi saya bilang catatannya banyak gitu, tapi ketika memasukkan nanti belum lagi di kas dan bank itu mau dikelompokkan lagi ke biaya-biaya apa nih gitu, ada pengeluaran ATK, pengeluaran bensin, pengeluaran ini, itu udah ada tuh pencatatannya, saldonya udah sama, tapi transaksi itu mau dikelompokkan kemana, ke biaya ATK dan kantor kah, biaya transportasi kah, biaya tunjangan karyawan kah. Nah, inilah yang jadi masalah ketika mengelompokkan, lalu diproses setelah dikelompokkan menjadi satu bentuk laporan yang istilahnya itu ya rekapnya lah, rekapitulasinya kalau untuk menyederhanakannya gitu. Ini yang jadi masalah. Bahkan ada lagi masalahnya, yaitu ketika kalau di accounting itu ada istilahnya penting balance gitu. Nah, ketika nggak balance, Rp1.000 aja itu udah pusingnya minta ampun. Dan itu pernah saya alamin, teman saya itu minta, "Pak Karim, tolong dong, ini ada selisih sekian puluh ribu,
nggak gede, sekian 10.000, tapi itu mempengaruhi orang untuk membaca laporan gitu. Udah nggak balance sudah langsung nggak bakal dibaca gitu, baru dibaca yang lainnya, benar-benar nggak dibaca. Nah itu dicari untuk dari sekian misalkan ratusan atau ribuan transaksi, ini selisihnya di mana, itu ya Anda bayangin aja gitu. Belum lagi salah kamar, artinya salah perlakuan, salah masukin buku besarnya tadi, buku-buku yang masing-masing kelompok, misalkan beli bensin masuknya kemana, atau masuknya ke biaya ATK, atau misalkan beli pulsa masuknya kemana, atau masuknya ke biaya bensin, segala macam lah. Itu masalah kesalahan kamar. Lalu kedua, masalah kesalahan pencatatan. Begitu kesalahan pencatatan, ini mau diapain nih gitu, koreksinya bagaimana, jurnal yang lalu diapain, segala macam lah. Nah kalau pakai Excel tinggal dirubah aja, gampang gitu. Tapi itu nggak boleh sebenarnya, ketika itu ada alur, ketika transaksi awal terus langsung dirubah, itu nggak boleh sebenarnya, nanti historisnya nggak kelihatan. Jadi ketika ada kesalahan pencatatan harus di adjustment di tanggal kapan di adjustmentnya gitu, kapan diketahui kesalahan tersebut. Dan masih banyak lagi, belum lagi masalah perlakuan bisnis khusus, transaksi khusus atas negosiasi perusahaan dengan pihak ketiga, apakah dengan customer maupun dengan supplier, sehingga melakukan perlakuan khusus. Contoh, dulu saya pernah juga terima yang namanya diskon dibayar di muka. Apa sih diskon dibayar di muka? Yaitu supplier itu ngasih duit dulu cash untuk diskonnya. Nah nanti si yang perusahaan yang menerima dari supplier itu diskonnya melakukan pembelian selama setahun dengan diskon masing-masing tiap berbelanja ditentukan sampai selama setahun. Itu misalkan 100 juta diskon diterima di mukanya, harus belanja sampai diskonnya nilainya 100 juta dengan perjanjian seperti itu. Nah ini perjanjian seperti ini juga ya, konten ini juga kan pasti bingung juga tuh, itu yang bisa dari yang disebut namanya misalkan istilahnya apa ya, kalau amortisasi sih nggak tepat juga gitu loh. Tapi waktu itu saya sih lakukannya dengan amortisasi, karena kalau ngikutin invoice terus diskonnya berapa itu dulu rada kesulitan juga gitu. Itu saya mengalami kesulitan waktu baru-baru kerja di terima kasih seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa UMKM itu tidak mencatat harus transaksi. Sebenarnya sih saya nggak menyalahkan channel tersebut, emang iya banyak juga yang seperti itu, tapi masalahnya adalah di dalam proses penyusunan laporan, yaitu mengkompilasi semua pencatatan semua buku-buku tersebut. Tadi yang saya bilang, buku bank, buku piutang, buku pembelian, dan buku kas ini transaksinya harus dikelompokkan. Ini mau masuk biaya apa, pendapatan juga apa gitu. Ketika ada kas masuk, apakah itu pendapatan atau bukan, kan kas masuk nggak harus selalu pendapatan, misalkan mutasi dari bank ke kas kan gitu. Dan banyak lagi lah masalah itu. Jadi emang permasalahannya adalah kalau saya lihat adalah di masalah SDM. Ini masalah UMKM itu, ketika masalah SDM administrasi ini akhirnya ya terkait sumber daya yang terbatas, modal yang terbatas, biasanya lebih memberi ke pendapatan, sehingga untuk administrasinya itu ya udah sekelas aja SNEA atau S1 atau bahkan S1 tapi nggak sesuai bidangnya. Nah itulah yang jadi masalah, sering jadi masalah. Yang tadi saya bilang di salah satu platform data di Santara itu 30% lebih itu terlambat mengirimkan laporan keuangan ke publik, ke investor, sehingga ada beberapa yang akhirnya di delisting. Kalau udah laporan keuangannya aja nggak keluar, gimana mau nentuin dividennya kan, seperti itu. Dividen pasti terhambat lagi gitu, pembagiannya pasti terlambat lagi. Walaupun ada, saya lihat tuh laporannya terlambat, dividennya lancar. Nah, saya bingung aja, itu mungkin dia bayar sesuai yang dijanjikan di prospektus saja kali gitu. Tapi bukan berdasarkan laba bersih yang harusnya dibagi berapa gitu. Oke, jadi bagi saya seperti itu aja. Kalau terkait catatan masih manual dan belum tersentuh teknologi, sebenarnya pas UMKM dengan menggunakan Excel aja udah cukup, sebenarnya udah powerful. Bahkan
untuk orang-orang accounting and finance itu walaupun dia udah perusahaan maju itu udah bagus udah establish sistemnya, itu tetap masih menggunakan yang namanya Excel gitu, untuk diolah datanya untuk disusun laporan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.